Keberhasilan Marco Bezzecchi naik podium di MotoGP Austria 2023 sekaligus memutus tren buruknya jika ditonton sang guru Valentino Rossi langsung. Pembalap Mani VR46 itu tampil luar biasa khususnya pada sesi balapan utama. Start dari posisi starting grid ke-7 tidak menjadi halangan bagi dirinya. Perlahan namun pasti Marco Bezzecchi pun berhasil untuk merangsek ke jajaran pembalap terdepan. Karena Francisco Bagnaia dan Brad Binder yang sudah membuat jarak di depan, praktis Marco Bezzecchi hanya bisa untuk memperjuangkan podium ketiga MotoGP Austria 2023. Untuk meraih satu tempat terakhir di atas podium, Bezzecchi harus bersaing ketat dengan Alex Marquez dan Luca Marini. Rasa bahagia menyesaki dadanya setelah berhasil menyabat posisi 3. Bahkan keberhasilannya dalam meraih podium ketiga MotoGP Austria 2023 tersebut sekaligus menjadi revans yang manis bagi Marco Bezzecchi, usai tampil kurang moncer pada sesi balapan sprint. Saya senang dengan podium yang saya dapatkan, saya tidak bisa menunjukkan potensi yang sebenarnya pada sesi balapan sprint. Karena kekacauan yang terjadi di awal balapan kemudian saya terjatuh, jadi yang terpenting adalah memberikan serangan balasan. Sungguh tidak mudah karena saya bertarung dari starting grid ke-7, saya mungkin terlalu gugup di sesi kualifikasi sehingga banyak membuat kesalahan. Strategi yang saya gunakan pada saat balapan sama seperti saat saya di sprint, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Kebahagiaan dari Marco Bezzecchi semakin menjadi-jadi, sebab dirinya bisa mempersembahkan podium untuk gurunya, yakni Valentino Rossi yang menonton langsung balapan. Bahkan menurut Marco Bezzecchi hal semacam ini belum bisa dilakukan sebelumnya, karena saat ditonton sang legenda MotoGP tersebut biasanya dirinya malah terjatuh atau ada masalah. Terlepas dari hal itu, pembalap asal Italia ini sedang jadi barang panas di bursa transfer MotoGP musim depan. Kencang berhembus kabar dirinya bakal meninggalkan Mani VR46 Racing. Palu keputusan sudah diketok oleh pria berusia 24 tahun tersebut, namun Marco Bezzecchi sejauh ini masih memilih untuk merahasiakan di mana dirinya akan bernaung pada MotoGP musim 2024 mendatang. Ini adalah hasil yang bagus saat ditonton langsung oleh Vale. Saat dia menonton langsung saya biasanya jatuh atau mengalami masalah. Tentu saja Vale mengancam saya untuk tetap bertahan di timnya. Jika pembalap terbaik sepanjang masa melakukan hal itu tentu saya senang sekali. Saya sudah menentukan keputusan saya, tetapi saya masih ingin merahasiakannya, tutup Marco Bezzecchi. Enea Bastianini alami kondisi aneh pada balapan MotoGP Austria 2023. Pembalap Lenovo Ducati itu memulai balapan dari starting grid ke-13. Dia akhirnya bisa memperbaiki posisi finishnya. Bastianini berhasil naik 3 posisi, yakni menjadi pembalap ke-10 yang melewati garis akhir. Namun di saat yang sama rekan setimnya Francisco Bagnaia tampil begitu dikdaya. Francisco Bagnaia sukses menyapu bersih mulai dari pole position, juara pada sesi balapan sprint, hingga menjadi kampiun di sesi balapan utama MotoGP Austria 2023. Enea Bastianini tentu saja tidak puas dengan hasil tersebut, apalagi dirinya sebenarnya tampil dengan cukup menjanjikan pada sesi-sesi sebelum balapan utama MotoGP Austria 2023. Saya tidak senang karena hasil saya berbeda dengan target. Kami melakukan permulaan yang bagus pada sesi pemanasan. Saya merasa nyaman di atas sepeda motor, saya cepat dan saya konsisten, tetapi sesuatu tidak bekerja pada sesi balapan. Sungguh terasa sulit terlebih lagi pada awal-awal balapan. Saya ada masalah dengan perangkat start, masalah itu sebenarnya sudah beres setelah putaran pertama, tetapi ban belakangnya adalah bencana, kata Enea Bastianini dilansir dari Speedweek. Masalah pada ban inilah yang terasa begitu aneh baginya.
Enea Bastianini bahkan seperti mengendarai sepeda motor di trek basah padahal dirinya menjalani balapan saat matahari sedang terik-teriknya. Sungguh aneh bagi saya saat bannya habis dalam 3 putaran saja. Dari hari Minggu pagi kondisi ban belakangnya sungguh berbeda. Mustahil bisa membuka ban saat sepeda motor agak dimiringkan. Pada 5-10 putaran terakhir saya juga dapat masalah ban yang berputar di trek lurus. Rasanya seperti berkendara saat hujan, jadi itu sungguh aneh, pungkas Enea Bastianini. Jorge Martin mendapatkan balasan cukup setimpal setelah menjalani hukuman long lap penalti pada balapan utama MotoGP Austria 2023 hingga tertinggal sampai 12,9 detik dan berakhir gagal podium, tapi ia masih saja sesumbar. Hasil balapan utama Jorge Martin pada seri balapan utama MotoGP Austria 2023 sangat kontras dengan sesi balapan sprint yang diwarnai chaos kecelakaan beruntun. Sebagai dalam utama crash yang menyeret 7 pembalap di sesi balapan sprint itu, Jorge Martin sempat lolos dari hukuman dan bahkan masih mampu meraih podium ketiga. Namun demikian, balasan yang cukup setimpal akhirnya dirasakan oleh Jorge Martin, di mana dirinya yang diganjar hukuman long lap penalti pada balapan utama lalu tidak bisa berbuat banyak. Kerugian karena kehilangan waktu beberapa detik membuat ia sempat melorot ke barisan tengah. Martin harus berjuang mati-matian demi menembus barisan di depan dan menyalip sejumlah pembalap. Saya sebenarnya memulai dengan bagus dari posisi ke-12 lalu sempat ada di urutan ketiga, tapi kemudian melorot lagi ke posisi 14 dan akhirnya di tempat ke-7. Posisi 7 itu sudah maksimal yang saya bisa, saya sudah menyalip banyak pembalap yang banyak memakan waktu dan juga memakan ban menjadi aus, kata Jorge Martin, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Martin finish di posisi ke-7, ia gagal podium di balapan utama MotoGP Austria 2023 dan tertinggal sampai 12,9 detik dari sang pemenang balapan, Francisco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo. Martin juga diasapi oleh 3 pembalap yang jadi korban agresivitasnya di balapan sprint sebelumnya, Marco Bezzecchi dan Luca Marini, serta Maverick Viñales sukses finish di depan Martin. Di sisi lain, Jorge Martin sendiri sejauh ini masih menyesalkan adanya hukuman long lap penalti yang harus dirinya jalani pada sesi balapan utama MotoGP Austria 2023 tersebut. Setelah sebelumnya kuku merasa tidak bersalah dalam melakukan manuver-manuver agresif, kali ini pembalap 25 tahun tersebut juga malah masih saja melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Saya menonton videonya dan berbicara dengan banyak mantan pembalap seperti Randy Mamola dan sejumlah jurnalis. Ini adalah situasi di mana hal-hal berbeda bersatu. Pada hari Minggu kami melihat manuver yang lebih agresif dan tidak terjadi apa-apa. Sangat disayangkan saya malah tidak diganjar penalti waktu sprint masih berlangsung dan justru harus membawanya ke balapan utama yang lebih penting. Itu mengurangi peluang saya, terutama ketika saya sedang berjuang untuk perebutan gelar juara dunia, ungkap Jorge Martin.